Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang jarak titik ke bidang. Untuk mempelajari jarak titik ke bidang, misalnya terdapat sebuah bidang, misalkan bidang alfa, di mana pada bidang alfa terdapat banyak titik, misalkan titik R, S, Q, dan lain sebagainya. Dan di atas sebuah bidang misalnya terdapat sebuah titik, yaitu titik P. Jika dari titik P ditarik beberapa garis ke bidang alfa, misalkan ditarik garis PQ, kemudian ditarik garis PR, dan garis PS. Garis yang ditarik dari titik P tegak lurus dengan bidang alfa adalah garis terpendek di antara garis-garis yang ditarik dari titik P yang lain. Karena garis terpendeknya adalah garis PQ, maka garis PQ merupakan jarak antara titik P dengan bidang alfa. Sehingga jarak antara titik P ke bidang alfa adalah panjang garis hubung terpendek yang menghubungkan titik P dengan titik di bidang alfa. Sedangkan garis lain yang ditarik dari titik P ke bidang alfa itu merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Misalnya, garis PR adalah sisi miring dari segitiga siku-siku PQR yang siku-sikunya ada di sudut Q. Begitu juga dengan garis PS adalah sisi miring dari segitiga siku-siku PQS yang siku-sikunya ada di sudut Q. Jadi, untuk mempelajari jarak titik ke bidang, kalian harus mengingat kembali tentang teorema Pythagoras. Contoh, kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Jika titik M adalah titik tengah garis EG, tentukan yang pertama jarak titik B ke bidang ACF. Kemudian yang kedua, yang B, jarak titik B ke bidang ACM. Kemudian yang terakhir, jarak titik E ke bidang BDG. Untuk menjawab persoalan yang pertama, yaitu menentukan jarak antara titik B ke bidang AFC, kita buat dulu bidang AFC. Kita buat garis tegak lurus dari titik B tegak lurus dengan bidang AFC. Untuk membuat garis tegak lurus dari titik B ke bidang AFC, langkah yang pertama, kita tarik sebuah garis tegak lurus dari titik F pada garis AC. Saya misalkan garis itu adalah garis PF. Kemudian tarik garis dari titik B ke titik P. Kemudian tarik garis tegak lurus dari titik B ke garis PF. Saya andaikan garis itu adalah garis BQ. Nah, garis BQ inilah yang merupakan jarak antara titik B ke bidang ACF. Supaya lebih mudah menentukan jarak antara titik B ke bidang ACF, segitiga BPF kita gambar di luar. Pada segitiga BPF sudah diketahui panjang BF-nya adalah 8 cm. Kemudian di situ juga sudah bisa kita tentukan panjang PB-nya adalah 4 akar 2 cm. Itu diperoleh
dari separuh panjang diagonal BD. Kemudian untuk menentukan panjang BQ-nya yang merupakan jarak antara titik B ke bidang ACF, maka kita cari dulu panjang dari garis BF. Karena segitiga BBF adalah segitiga siku-siku, maka untuk menentukan panjang BF-nya berlaku Pythagoras. PF kuadrat sama dengan BB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. BB-nya adalah 4 akar 2 sehingga ditulis 4 akar 2 kuadrat. Kemudian BF-nya juga sudah diketahui yaitu 8 cm, berarti 8 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat ketemu 32. Diperoleh dari 4 kuadrat kali akar 2 kuadrat. 4 kuadrat ketemu 16. Kemudian akar 2 kuadrat ketemu 2. Berarti 16 kali 2. Ketemu 32. Kemudian 8 kuadrat ketemu 64. 32 ditambah dengan 64 ketemu 96. Jadi PF kuadratnya sama dengan 96. Karena PF kuadrat sama dengan 96, maka PF-nya adalah akar dari 96, yaitu dapat disederhanakan 4 akar 6. Diperoleh dari akar 16 kali akar 6. Akarnya 16 adalah 4, sedangkan akar 6 tetap. Jadi panjang PF-nya adalah 4 akar 6 cm. Kemudian perhatikan segitiga BBQ dan segitiga BQF. Pada segitiga BBQ berlaku Pythagoras. BQ kuadrat sama dengan PB kuadrat dikurangi PQ kuadrat. PB-nya sudah diketahui yaitu 4 akar 2, berarti 4 akar 2 kuadrat, sedangkan PQ-nya masih belum diketahui. Jadi kita tulis tetap yaitu PQ kuadrat. 4 akar 2 kuadrat ketemu 32, sedangkan PQ kuadrat tetap. Sehingga PQ kuadrat sama dengan 32 dikurangi PQ kuadrat. Itu kita andaikan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, perhatikan segitiga BQF. Pada segitiga BQF akan berlaku Pythagoras. BQ kuadrat sama dengan BF kuadrat dikurangi dengan QF kuadrat. BF kuadrat 8, berarti 8 kuadrat. Sedangkan QF adalah panjang dari BF dikurangi dengan panjang dari PQ. Sehingga ditulis PF dikurangi PQ kuadrat. 8 kuadrat kita tulis tetap dulu. Sedangkan PF dikurangi dengan PQ. Karena panjang PF-nya adalah 4 akar 6. Berarti ditulis 4 akar 6 dikurangi dengan PQ kuadrat. 8 kuadrat ketemu 64, sedangkan 4 akar 6 dikurangi dengan PQ dikuadratkan itu ketemu 96 dikurangi 8 akar 6 PQ ditambah PQ kuadrat. Kemudian berikutnya 64 tetap, kemudian kurungnya dibuka. Sehingga 96 menjadi negatif 96 dan negatif 8 akar 6 PQ menjadi positif 8 akar 6 PQ. Kemudian positif PQ kuadrat ketemu negatif PQ kuadrat. 64 dikurangi dengan 96 ketemu negatif 32.
Sementara 8 akar 6 PQ tetap, kemudian negatif PQ kuadrat juga tetap. Sehingga BQ kuadrat sama dengan negatif 32 ditambah 8 akar 6 PQ dikurangi PQ kuadrat, itu kita misalkan dengan persamaan kedua. Kemudian persamaan pertama kita substitusikan ke persamaan kedua. Kalau persamaan pertama kita substitusikan pada persamaan kedua, akan diperoleh 32 dikurangi PQ kuadrat sama dengan negatif 32 ditambah 8 akar 6 PQ dikurangi PQ kuadrat. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada negatif PQ kuadrat, maka PQ kuadrat di ruas kiri maupun di ruas kanan bisa sama-sama kita coret. Kemudian negatif 32 di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga persamaan itu menjadi 32 ditambah 32 sama dengan 8 akar 6 PQ. 32 ditambah 32 ketemu 64. Berarti 64 sama dengan 8 akar 6 PQ. Sehingga PQ-nya dapat ditulis 64 dibagi dengan 8 akar 6. 64 kita bagi dengan 8, ketemu 8, sehingga PQ ditulis 8 per akar 6. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya, sehingga 8 per akar 6, pembilang maupun penyebutnya, sama-sama kita kalikan dengan akar 6. Sehingga diperoleh 8 kali akar 6 per 6. Itu dapat disederhanakan menjadi 4/3 akar 6 cm. Jadi PQ-nya sudah bisa kita ketahui, yaitu 4/3 akar 6 cm. Kalau sudah panjang PQ diketahui, maka kita bisa mencari jarak antara titik B ke bidang ACF. Caranya, perhatikan segitiga BPQ. Pada segitiga BPQ berlaku Pitagoras, BQ kuadrat sama dengan PB kuadrat dikurangi dengan PQ kuadrat. PB-nya sudah diketahui, yaitu 4 akar 2, berarti 4 akar 2 kuadrat. Kemudian PQ-nya juga sudah diketahui, yaitu 4/3 akar 6, berarti 4/3 akar 6 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat itu ketemu 32. Sedangkan 4/3 akar 6 kuadrat ketemu 32/3. Itu diperoleh dari 4 kuadrat berarti 16, kemudian per 3 kuadrat berarti 9, berarti 16/9, akar 6 kuadrat berarti 6, berarti 16/9 kali 6. Itu bisa ditulis ketemu 32/3. Kemudian karena 32/3 adalah pecahan, maka penyebutnya harus disamakan dulu. Sehingga 32 itu ditulis 96/3 dikurangi dengan 32/3 tetap. 96/3 dikurangi 32/3 itu ketemu 64/3. Sehingga PQ kuadratnya adalah 64/3. Jadi BQ-nya adalah akar dari 64/3. Akar dari 64/3 itu bisa ditulis 8/3 akar 3 cm. Jadi jarak antara titik B ke bidang ACF adalah BQ sama dengan 8/3 akar 3 cm. Karena BQ itu sama halnya dengan jarak antara titik B terhadap bidang
ACF. Selanjutnya, menentukan jarak titik B ke bidang ACM, di mana titik M adalah titik tengah dari garis EG. Kita gambar dulu bidang ACM. Kemudian, dari titik M, kita tarik garis tegak lurus terhadap garis AC. Selanjutnya, kita tarik dari titik B, garis tegak lurus terhadap bidang ACM. Jarak titik B ke bidang ACM itu sama dengan panjang garis PB. Panjang garis PB adalah setengah dari panjang diagonal BD. Sehingga karena panjang diagonal BD-nya itu adalah 8/2, maka panjangnya PB adalah 4/2 karena setengahnya. Jadi jarak antara titik B ke bidang ACM adalah 4/2 cm. Selanjutnya, menentukan jarak titik E ke bidang BDG. Untuk menentukan jarak titik E ke bidang BDG kita gambar dulu. Kemudian, dari titik G, kita tarik garis tegak lurus dengan garis BD. Saya andaikan garis itu adalah garis PG. Kemudian dari titik E kita tarik garis terhadap titik P. Selanjutnya dari titik E kita tarik garis ke titik G. Kemudian dari titik E kita tarik garis tegak lurus dengan garis PG. Saya andaikan garis itu adalah garis IS. Nah, garis IS inilah yang merupakan jarak antara titik E dengan bidang BDG. Selanjutnya, supaya lebih mudah, kita keluarkan segitiga EPG. Pada segitiga EPG sudah diketahui panjang EG-nya adalah 8/2. Karena EG itu adalah diagonal sisi kubus. Jadi kalau rusuk kubus panjangnya 8 cm, maka panjang diagonalnya adalah 8/2. Kemudian EP kalau kita perhatikan sama dengan panjangnya PG. Kemudian juga sama dengan panjangnya PF. Panjangnya PF pada soal yang pertama sudah dapat kita cari, yaitu ketemu 4/6. Sehingga panjang dari EP juga 4/6. Kemudian panjang dari PG juga 4/6. Kemudian kita perhatikan segitiga EPS. Pada segitiga EPS berlaku Pitagoras. ES kuadrat sama dengan EP kuadrat dikurangi PS kuadrat. EP-nya sudah diketahui yaitu 4/6, berarti 4/6 kuadrat. Kemudian PS masih belum kita ketahui, jadi kita tulis PS kuadrat. Kemudian 4/6 kuadrat itu ketemu 96, sementara PS kuadrat tetap, sehingga ES kuadrat itu sama dengan 96 dikurangi dengan PS kuadrat. Nah, ini kita misalkan dulu dengan persamaan pertama. Kemudian selanjutnya, perhatikan segitiga ESG. Pada segitiga ESG, ini berlaku Pitagoras, ES kuadrat sama dengan EG kuadrat dikurangi dengan GS kuadrat. EG-nya juga sudah diketahui yaitu 8/2. Berarti 8/2 kuadrat dikurangi GS. Panjangnya GS itu sama dengan panjang PG dikurangi dengan PS.
berarti PG dikurangi PS kuadrat. Kemudian 8 akar 2 kuadrat kita tetap dulu, dikurangi dalam kurung PG dikurangi PS, itu ditulis 4 akar 6 dikurangi PS, karena panjangnya PG sama dengan 4 akar 6. Jadi 4 akar 6 dikurangi PS kuadrat. Selanjutnya 8 akar 2 kuadrat itu ketemu 128. Sedangkan 4 akar 6 dikurangi PS kuadrat ketemu 96 dikurangi 8 akar 6 PS ditambah PS kuadrat. Selanjutnya 128 tetap, kemudian kurungnya kita buka, sehingga 96 menjadi negatif 96, kemudian negatif 8 akar 6 PS menjadi positif 8 akar 6 PS. Selanjutnya positif PS kuadrat itu menjadi negatif PS kuadrat. 128 dikurangi 96 ketemu 32. Kemudian positif 8 akar 6 PS itu tetap, kemudian negatif PS kuadrat juga tetap, sehingga ES kuadrat sama dengan 32 ditambah 8 akar 6 PS dikurangi PS kuadrat, itu kita misalkan dengan persamaan kedua. Kemudian substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Kalau persamaan pertama kita substitusikan ke persamaan kedua, maka akan diperoleh persamaan 96 dikurangi dengan PS kuadrat sama dengan 32 ditambah 8 akar 6 PS dikurangi PS kuadrat. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada PS kuadrat, maka PS kuadrat di ruas kanan dan di ruas kiri sama-sama kita coret. Kemudian selanjutnya positif 32 pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi negatif 32, sehingga menjadi persamaan 96 dikurangi 32 sama dengan 8 akar 6 PS. 96 dikurangi 32 menjadi positif 64 sama dengan 8 akar 6 PS, sehingga PS-nya sama dengan 64 dibagi 8 akar 6. 64 kita bagi dengan 8, ketemu 8, berarti PS ditulis 8 per akar 6. Kemudian supaya rasional penyebutnya, sama-sama kita kalikan dengan akar 6, sehingga diperoleh bentuk sederhananya adalah 4/3 akar 6 cm. Jadi panjang PS-nya sudah bisa kita ketahui, yaitu 4/3 akar 6 cm. Kalau sudah panjang PS diketahui, maka kita bisa mencari jarak antara titik E ke bidang BDG. Yaitu kita tinggal perhatikan segitiga EPS, di mana jarak antara titik E ke bidang BDG itu sama halnya dengan panjangnya garis ES, sehingga berlaku ES kuadrat sama dengan EP kuadrat dikurangi PS kuadrat. EP-nya sudah diketahui, yaitu 4 akar 6, berarti 4 akar 6 kuadrat. Kemudian PS juga sudah diketahui, yaitu 4/3 akar 6, berarti 4/3 akar 6 kuadrat. 4 akar 6 kuadrat ketemu 96, kemudian 4/3 akar 6 kuadrat itu ketemu 32/3. Karena 32/3 berupa pecahan, maka penyebutnya harus kita samakan dulu, sehingga 96 itu ditulis 288/3, sementara 32/3 itu tetap. Kemudian kita kurangi 288
88/3 dikurangi dengan 32/3, yaitu ketemu 256/3. Jadi ES kuadratnya adalah 256/3. Kalau ES kuadrat sama dengan 256/3, maka ES adalah akar dari 256/3. Akar dari 256 itu ketemu 16, sementara akar 3 tetap, berarti 16 per akar 3. Supaya penyebutnya rasional, pembilang maupun penyebutnya kita kalikan dengan akar 3. Sehingga diperoleh 16/3 akar 3. Jadi, jarak antara titik E ke bidang BDG itu adalah ES sama dengan 16/3 akar 3 cm.